Hai semuanya, selamat datang di praktikum bersama anak Semanti. Di kesempatan kali ini kami akan praktikum terkait fermentasi alkohol nih teman-teman. Kelompok kami beranggotakan Rania, Dava, Alfarizi, dan Modis. Step pertama, kita ukur gulanya sebanyak 12,5 gram. Sambil menunggu pengukuran, kita bisa nih teman-teman sambil motong styrofoamnya ngebentuk tutup dari ujung Erlenmeyernya buat nanti nutup Erlenmeyernya. Selanjutnya kita buat larutan glukosa nih. Kita masukin gula yang udah diukur tadi, lalu kita ambil air dan ukur dia sampai 50 ml. Nah, kalau sudah 50 ml teman-teman, kita campurkan ke glukosa yang tadi, sehingga kita menjadikannya larutan glukosa. Biar menjadi larutan yang sempurna, kita aduk ya teman-teman. Aduk sampai rata. Selanjutnya, kita mau masukin raginya sebanyak 2 gram nih teman-teman ke dalam larutan glukosa yang udah kita buat tadi. Jangan lupa diukur ya. Setelah dicampurkan, kita aduk. Setelah itu teman-teman, tutup styrofoam tadi kita bolongin ya. Ada 2 bolongan, yang satu untuk selang dan yang kedua untuk termometer. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah ditutup menggunakan styrofoam, kita gunakan vaselin agar lebih rapat. Vaselin ini digunakan untuk menutup celah-celah yang masih terbuka ya. Setelah itu kita siapkan air kapur sebanyak 50 ml. Setelah pas 50 ml, kita langsung masukin ke Erlenmeyernya. Setelah itu teman-teman, kita langsung meneteskan sebanyak 7 tetes indikator PP ke dalam air kapur tadi. Lihat deh teman-teman, warnanya jadi merah muda. Layaknya tutup styrofoam Erlenmeyer yang tadi, kita juga lubangi sebanyak 2 lubang untuk Erlenmeyer yang berisikan air kapur ini. Yang lubang pertama disambungkan dengan tabung yang sebelumnya, dan yang satu lagi kita berikan tabung yang baru. Oh iya, jangan lupa vaselinnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tunggu selama 15 menit. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal buat larutan yang sama persis. Mulai dari larutan glukosa dan air kapurnya. Tapi bedanya kita nggak pakai ragi teman-teman di sini. Dan di akhir, kita akan membandingkan hasil yang menggunakan ragi dan tidak menggunakan ragi. Di sini kita sudah mencampurkan glukosa dan air dengan takaran yang sama seperti tadi teman-teman. Secara bersamaan kita juga bisa sekalian langsung naruh nih air kapurnya ke dalam Erlenmeyer yang lainnya. Tidak lupa kita membuat tutup di styrofoam untuk menutup Erlenmeyernya. Tapi kali ini untuk menutup larutan glukosanya kita menggunakan 1 lubang saja. Layaknya percobaan yang pertama, kita juga meneteskan 7 tetes indikator PP ke dalam air kapur. Lalu diaduk. Nah, untuk larutan yang berisi air kapur ini, kita membolongi 2 buah lubang ditutupnya teman-teman. Lubang yang pertama disambungkan dengan lubang milik larutan glukosa. Dan yang satu lagi berisikan selang yang jomblo, hehe. Teman-teman jangan lupa vaselinnya ya. Selanjutnya kita tunggu selama 15 menit. Udah 15 menit nih. Guys, lihat deh, di percobaan pertama kita udah ada yang beda nih. Teman-teman, udah 15 menit nih untuk percobaan yang kedua. Di sini kita bisa lihat ya bahwa tidak ada perbedaan yang sesignifikan percobaan yang pertama. Ini before dan afternya. Lagi-lagi, nanti di akhir aku bakal jelasin nih kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kenapa percobaan 1 dan percobaan 2 memiliki hasil yang berbeda.
Perubahan yang terjadi setelah kedua perangkat didiamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, ragi pada perangkat percobaan terlihat naik ke bagian atas. Selain itu, larutan PP yang awalnya berwarna merah muda pekat menjadi lebih pudar. Air kapur juga mengalami perubahan warna atau kejernihan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terjadi aktivitas fermentasi oleh ragi yang menghasilkan gas CO2. Gas yang terbentuk dapat membuat ragi terdorong naik, sedangkan CO2 yang bereaksi dengan air dapat menyebabkan perubahan pada larutan.